Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya, dan kali ini kita lanjutkan lagi membuat video seperti biasa ya teman-teman. Dan kali ini malam takbiran, tapi sangat menyedihkan teman-teman, karena rupiah makin anjlok, makin melemah ya. Kita lihat perbandingannya dengan ringgit Malaysia dan juga US dollar ya. 1, 2, 3. Ini dengan ringgit Malaysia hampir 4.500, lalu dengan US dollar 17.839. Ini ya, 100 ringgit. Nih, 100 ringgit dapat banyak tuh. 450.000. Makin naik. Oh, ini 445 ya. Ini kemarin berarti. Yang sekarang yang update yang tadi ya, udah hampir 4.500. Mata uang Malaysia melesat tajam dan menjadi mata uang terbaik kedua di Asia. Dan ini hanya kalah dari Cina, teman-teman. Dan diketahui ini terjadi karena ekspor mereka benar-benar bertumbuh tinggi di kuartal pertama 2026. Dan perlu diketahui bahwa per akhir April, sebenarnya ringgit ini sempat menjadi mata uang terbaik pertama di Asia loh. Dan posisinya memang sekarang bergeser-geser antara yuan Tiongkok dengan ringgit Malaysia. Luar biasa ya. Emang apa yang bikin ekspor mereka bisa setinggi itu? Jadi gini Rin, motor utamanya itu adalah sektor elektronik dan semikonduktor. Jadi Malaysia ini udah jadi pemain kunci di rantai pasok AI dunia. Bayangin, produk terkait AI itu sekarang nyumbang lebih dari setengah total ekspor mereka. Dalam 4 bulan pertama 2026 aja, total perdagangan mereka udah tembus 1,127 triliun ringgit. Rekor tercepat dalam sejarah Malaysia. Terus ringgitnya sendiri itu pemulihannya gimana, Rin? Nah, ini yang keren, Rin. Ringgit itu di Maret 2024 sempat di titik terlemah sejak krisis Asia 98. Tapi sekarang udah balik kuat lagi, naik hampir 9% terhadap dolar Amerika Serikat. Faktornya ya, ekspor mereka gila-gilaan tadi. Ditambah investasi asing yang masuk secara deras, terutama buat pembangunan data center. Jadi Malaysia ini beneran lagi di momen terbaiknya nih. Pemerintahnya yang hebat. Ringgit Malaysia, ini 1 ringgit. Gandeng rupiah ya. Tuh, ini per 1 ringgitnya nih. 4.000. 4.500. Nah, ini yang update nih. Hampir 4.500 nih, kan. 4.497 ya. Ini bisa sampai ke 5.000 nih kalau nggak cepet-cepet ada perbaikan. Nih. Ini juga update nih, 17.845. Ya Allah. Sarkas banget. Aduh, sedih. Minggu kemarin BI kan menaikkan suku bunga menjadi 5,25% kan, dengan harapan penurunan rupiah itu berhenti gitu. Dan memang terbukti itu ada berhenti dikit sih, jadi nggak buru-buru tembus ke 17.700 gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang influencer itu bilang, oh bagus, seharusnya itu dinaikkan lebih tinggi lagi. Waduh. Ini kadang-kadang orang jadi influencer itu nggak tahu apa-apa gitu. Gue bingung kadang Baser itu mah. Karena kalau suku bunga tinggi itu berarti perekonomian itu melambat. Ya sebetulnya simpel aja, kalau suku bunga tinggi siapa yang berani ngutang sama bank? Betul, iya. Tambah duitnya modal untuk diputar, siapa yang berani? Ya orang kan ngeri kan, suku bunga kalau tinggi siapa yang berani sembarangan ngutang gitu loh. Nah itu otomatis tuh perekonomian itu melambat. Tapi kita terpaksa mengambil langkah seperti ini untuk menaikkan suku bunga karena mata uang kita jatuh terus, dengan harapan kalau kita naikin suku bunga mudah-mudahan duitnya itu nggak dibawa keluar. Jadi orang lebih suka simpan duit di sini kalau suku bunga tinggi. Ini bicara bagi yang berduit gitu loh, yang punya duit sisa untuk beli obligasi atau deposito. Kalau di sini suku bunganya tinggi kan mereka enak gitu kan. Tapi kalau untuk yang usaha yang muterin duit, kalau suku bunga tinggi itu mereka nggak suka gitu aja sebetulnya intinya. Nggak akan muter ekonominya, lambat itu tadi, bener. Ya udah, itulah, kecewa ya malam takbiran. Rupiah makin melemah, makin anjlok teman-teman, dibandingin sama ringgit makin ketinggalan juga. Dan saingannya ringgit sekarang cuma yuan ya, luar biasa, bergantian ya, yuan sama ringgit nomor 1 dan nomor 2. Keren. Ya udah, segitu aja. Ini nggak tahu sampai kapan teman-teman Indonesia makin melemah rupiahnya. Semoga ada tanda-tanda kebaikan lah ya ke depannya ya.
Semoga pemerintah berpikir cepatlah gimana caranya biar rupiah menguat lagi. Itu aja teman-teman ya. Karena kasihan nih kalau makin melemah, harga-harga semakin mahal nantinya ya. Segitu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.